Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidi Eka, absen 25, ingin mempresentasikan mengenai Lean Six Sigma. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Quality Control. Yuk mulai. Apa sih Lean Six Sigma? Lean Six Sigma merupakan pergabungan dari Lean dan Six Sigma. Lean merupakan menciptakan nilai produk untuk pelanggan dengan meminimalisir pemborosan, sedangkan Six Sigma mengurangi cacat atau kerusakan pada produk dengan menyelesaikan masalah secara efektif. Sehingga, Lean Six Sigma adalah Lean mempercepat pemecahan masalah Six Sigma dan meningkatkan proses yang lebih cepat dan lebih efisien. Proses improvement atau proses reengineering antara Lean dan Six Sigma. Yang pertama itu Lean mengidentifikasi dan menghilangkan limbah, sedangkan Six Sigma menghilangkan kesalahan dengan mengontrol variasi input untuk mengoptimalkan outputnya. Nah, dengan mengontrol variasi inputnya ini dapat mengurangi biaya produksi maupun biaya pemprosesannya. Lalu yang kedua itu, Lean memastikan aliran proses keseluruhan secara benar, sedangkan Six Sigma memastikan setiap langkah dari proses ini benar. Lalu yang ketiga itu ada Lean tanpa limbah, sama dengan biaya lebih sedikit dan lebih banyak nilai. Sedangkan Six Sigma tidak ada kesalahan sama dengan biaya lebih sedikit dan lebih banyak nilai. Yang keempat itu ada pemetaan aliran nilai Lean yang dilihat dari kondisi saat ini dan kondisi masa depan. Sedangkan untuk Six Sigma menggunakan metode DMAIC, yaitu menentukan, mengukur, menganalisis, mengembangkan, dan mengontrol. Sehingga disimpulkan, Lean Six Sigma adalah alat yang membantu secara sistematis melihat proses untuk mengevaluasi apa itu nilai tambah dan apa yang sia-sia. Kepuasan pelanggan meningkat karena biaya produksi atau pemprosesan atau servis yang menurun. Selanjutnya definisi Lean Six Sigma. Lean Six Sigma adalah konsep manajemen operasional yang merupakan sinergi dari Lean dan Six Sigma. Dengan Lean Six Sigma, perusahaan dapat memperoleh kecepatan yang dimiliki Lean dan kualitas yang dimiliki Six Sigma. Metodologi ini mengarahkan perusahaan kepada eliminasi dari 7 pemborosan atau 7W yang terjadi pada proses manufaktur ataupun jasa, dan perolehan kualitas pada output yang meminimalisir terciptanya produk yang cacat. Nah, tujuan dari Lean Six Sigma adalah meningkatkan profit dari suatu perusahaan, memberikan kemampuan bertahan atau sustainability, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, ini ada 7 pemborosan atau 7 muda, yaitu yang pertama overproduction. Merupakan pemborosan yang terjadi karena kelebihan produk, baik yang berbentuk barang jadi maupun barang yang setengah jadi, karena tidak ada pesanan dari customer. Nah, yang kedua ini ada waiting time atau pemborosan yang terjadi pada saat pekerja atau mesin tidak melakukan pekerjaan karena proses yang tidak seimbang, sehingga ada pekerjaan atau mesin yang menunggu. Nah, biasanya pemborosan ini disebabkan oleh kerusakan mesin atau suplai komponen yang terlambat. Yang ketiga ada transport atau pemborosan yang terjadi karena tata letak layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik sehingga memerlukan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang jauh dari tempat produksinya. Lalu yang keempat itu ada stok yang berlebihan. Nah, ini stok berlebihan atau inventory diakibatkan karena akumulasi barang jadi, barang setengah jadi, dan barang mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, dan pekerja untuk melakukan pengawasan. Yang kelima itu ada pergerakan yang berlebihan. Nah, pemborosan yang terjadi ini karena gerakan dari pekerja maupun mesin tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Contohnya, peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator. Nah, yang keenam ini ada defective part atau part yang cacat dan rusak. Nah, pemborosan ini terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan. Yang ketujuh itu ada manufacturing proses atau proses manufaktur yang berlebihan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Nah, di sini ada faktor penting dalam implementasi Lean Six Sigma.
5 faktor penting ini harus diterapkan oleh suatu perusahaan sebagai penentu keberhasilan. Yang pertama itu ada dukungan penuh dari top level. Nah, metode ini dilakukan oleh seorang yang sangat super tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan. Yang kedua itu ada tim yang solid. Tim yang solid itu maksudnya terdapat orang-orang yang terlatih. Yang ketiga itu program training yang update. Nah, para anggota pelaksana program Six Sigma selalu mendapatkan pelatihan khusus yang ditujukan untuk kesuksesan pelaksanaan metode Lean Six Sigma dalam perusahaan. Yang keempat itu ada penggunaan basis DPMO atau Defect per Millions Opportunities pada alat-alat baru. Yang kelima itu ada mengubah tradisi lama di perusahaan. Selanjutnya ada sistem manajemen. Yang pertama itu ada customer focus. Yaitu fokus terhadap kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu ada reduce defect atau menurunkan tingkat kecacatan. Yang ketiga itu ada center around target, berkisar di sekitar pusat target. Yang kelima itu ada reduce variation atau menurunkan variasi produksi. Lalu selanjutnya ada jabatan dari Lean Six Sigma. Yang pertama itu ada top management. Ini bertugas melakukan pertanggungjawaban atau melakukan mentor untuk pakar Lean Six Sigma. Mengidentifikasi proses bisnis utama di mana teknologi terobosan paling baik yang digunakan. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi kandidat ahli Lean Six Sigma. Selanjutnya Master Black Belt. Master Black Belt memiliki tujuan yaitu membawa organisasi luas sehingga tingkat kompetensi Lean Six Sigma yang diperlukan. Yang ketiga itu ada Black Belt. Black Belt bertanggung jawab untuk memimpin, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu proyek. Mengajar anggota tim metodologi alat Lean Six Sigma, dan membantu mengidentifikasi peluang proyek dan penyempurnaan detail dan ruang lingkungan proyek. Yang keempat itu ada Green Belt. Green Belt bertugas untuk menghasilkan proyek departemen kecil yang berfokus dan sukses menggunakan strategi keberhasilan. Yang kelima itu ada team member, yaitu tim proyek yang mendukung tujuan proyek, biasanya dalam konteks tanggung jawab yang ada. Lalu yang keenam itu ada Yellow, White, and Other Belt. Belt ini menerima pelatihan terutama untuk memungkinkan mereka bekerja dalam peran dukungan Lean Six Sigma sebagai pemangku kepentingan. Lalu keunggulan-keunggulan dari Lean Six Sigma yaitu pertama menurunkan cost of loss, perbaikan kualitas dan servis produk serta kepuasan dari konsumen. Yang kedua dapat mengurangi secondary proses atau rework dan klaim. Yang ketiga itu membantu keputusan berdasarkan data dan tidak berdasarkan praduga saja. Yang keempat itu dapat diterapkan di segala bidang industri maupun finance. Yang kelima, fokus terhadap 3P, produk, proses, people. Yang keenam, sangat berdampak terhadap investasi. Yang ketujuh, berdampak terhadap biaya. Yang kedelapan, pengolahan data sangat mudah dengan menggunakan statistik. Adapun kendala penerapan dari Lean Six Sigma. Saat pendekatan ini tidak dijalankan dengan baik oleh suatu perusahaan, maka hanya akan menghasilkan karyawan yang bagus dan bersertifikat saja. Namun perusahaan akan menanggung biaya pelatihan yang sangat besar. Yang kedua itu, karyawan juga berpotensi meninggalkan perusahaan dan berpindah ke perusahaan pesaing bila penerapan Lean Six Sigma tidak dijalankan dengan baik. Yang ketiga itu, dalam perencanaannya diperlukan waktu yang cukup. Yang keempat, diperlukan orang-orang terlatih dan memiliki pengetahuan tinggi karena tuntutan untuk terus mengurangi produk cacat. Lalu integrasi Lean Six Sigma. Nah, integrasi Lean Six Sigma ini ada dua. Yang pertama itu ada partial integration Lean Six Sigma, yaitu penggabungan tools Lean ke dalam metodologi solving
Lean Six Sigma. Nah, tools yang dimaksud ini berupa 5S, Kanban, SMAD, dan Kaizen yang dimasukkan ke dalam kurikulum dan fase-fase di MAIC. Lalu yang kedua itu ada Total Integration Lean Six Sigma, yaitu mengkombinasikan Lean dan Six Sigma secara utuh, mulai dari tujuan, pendekatan, maupun metodologi. Tidak hanya sekedar mengadopsi tools saja. Nah, penentuan total integration dilakukan sebelum proyek dimulai. Lalu selanjutnya ada 5S. 5S ini mengajarkan ke setiap individu dasar-dasar perbaikan dan penyediaan awal untuk mengurangi semua 7 waste atau 7 pemborosan tadi. Yang pertama itu ada sort atau ringkas, yaitu menyortir di area dan membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan. Yang kedua itu ada sit in order atau rapi, yaitu mengatur dan menyusun hal-hal yang diperlukan dan terus menjaga sesuai tempatnya. Yang ketiga itu ada shine atau resik, yaitu membersihkan segala sesuatu dan tetap menjaganya bersih. Yang keempat itu ada standardize atau rawat, membuat standar kerja agar areanya tetap terjaga. Yang kelima ada sustain atau rajin, yaitu memberi pelatihan dan komunikasi sikapnya agar semua individu mengikuti standar 5S. Selanjutnya itu ada di MAIC, yaitu terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pada Six Sigma dalam menyelesaikan masalah atau biasa dikenal dengan metode di MAIC. Yang pertama itu ada define, di mana tahapan mendefinisikan tahap penentuan masalah, penentuan keputusan pelanggan, mengetahui critical to quality, dan penentuan tim. Yang kedua itu ada measure, mengukur, yaitu di mana tahap pengukuran performa kinerja atau proses sebelum melakukan perbaikan. Yang ketiga itu ada analysis atau menganalisis. Nah, di sini tahap pencarian, penentuan, dan menganalisis akar penyebab masalah. Yang keempat itu ada improve, usaha memperbaiki, yaitu tahap perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kerusakan atau kecacatan pada suatu produk. Yang kelima itu ada kontrol atau mengendalikan. Nah, pada tahapan ini pengawasan kinerja karyawan khususnya setelah diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.